Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rekan sekalian, ada Mak Lina, kemudian Ardi, kemudian Bapak Eko dan Mama yang alhamdulillah sudah sholat di awal waktu. Nah, waktu itu ada 3 ya. Nah, waktu yang awal itu namanya waktu yang afdal. Dan mudah-mudahan selalu terjaga ya untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Amin. Wah, paling enak, paling tenang hati kalau udah sholat, apalagi di awal waktu. Belum makanya. Ya. Salawat dan salam semoga terimpakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita buka kultum kita yang sangat sederhana ya, dengan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk diri pribadi kita, keluarga kita, perusahaan kita, negara kita, keadaan lingkungan kita yang pada sore hari ini dari kemarin itu ada berbagai aksi ya. Mudah-mudahan Allah lindungi ya, tidak ada bencana apapun, baik yang memang sengaja dibuat oleh manusia maupun yang memang terjadi karena bencana alam ya. Dilindungi, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin. Ila haratil habis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan di muallif hadzal kitab Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani wasanillah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, ini saya buka mukadimah kitab namanya Kasyifatus Sajjah ya, kitab yang berisi penjelasan lebih luas dari kitab Safinatun Najah. Siapakah penulisnya? Safinatun Najah itu penulisnya adalah Syekh Salim bin Sumair, atau bisa dikenal dengan Syekh Salim bin Semir. Beliau adalah seorang ulama dari Hadramaut dan menjadi di masanya menjadi menteri dan ahli strategi militer. Kemudian beliau pernah singgah di India dan akhirnya terakhir singgah di Batavia. Nah, Batavia sekarang Jakarta, tahun 1800 sekian ya, 1800-an beliau terakhir hidupnya di Batavia di Jakarta. Nah, cuma makamnya belum diketahui pasti ada di mana. Kemarin disangka-sangka di Masjid Baitul Makmur di Tanabang, ternyata katanya bukan gitu. Jadi beliau dari kecil, dari muda udah hafid Quran, kemudian juga sering menasihati penguasa di Hadramaut saat itu, menjadi penasehat ya di tahun 1800-an. Karena beliau ada kecewa ya kepada penguasa saat itu, akhirnya beliau hijrah ya, beliau pindah ya ke tempat yang lebih tenang ya, buat beliau yaitu di Jakarta. Nah, hidup di masanya juga ada Habib Usman bin Yahya, seorang mufti abad ke-19 Jakarta. Habib Usman bin Yahya, salah satu keturunannya adalah Habib yang pernah kita undang tuh ke JNE. Habib siapa namanya yang di Petamburan? Bukan.
Habib. Eko. Oh, waktu itu ya. Iya, yang penambang ya. Yang rumahnya di Petamburan. Itu cucu apa cicitnya daripada Mufti Betawi, Mufti Jakarta. Ya. Jadi Habib Utsman bin Yahya. Itu semasa dengan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Hadramaut ya. Nah, beliau menulis kitab Safinatun Najah ya, udah sekitar hampir 200 tahun nih kitab. Dan ini kitab terkenal di kalangan pesantren-pesantren, dan ini menjadi kitab pokok ya, kitab dasar dalam mempelajari tauhid secara sederhana dan juga fikih ya. Kita fikih dari mulai bagaimana kita bersuci, menutup aurat, kemudian ibadah sampai dengan puasa gitu. Nah, kitab fikih ini oleh Syekh An-Nawawi ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ya, Syekh Nawawi orang Banten yang meninggal di Ma'la. Ma'la itu adalah satu kuburan yang berada di Mekah. Nah, nanti kalau umroh request tuh ketika udah di Mekah, request ke Ma'la. Ngapain? Ziarah ke dua orang yang Allah muliakan. Yang pertama Siti Khadijah, kedua adalah orang Jawa ya, orang Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia Arab terkenal. Dia mufti di Mekah. Orang asli Indonesia bukan Arab. Asli Indonesia, lahir di Banten, Tanara. Dulu saya, Pak Ramli, Pak Bambang pernah ke tempat kelahirannya. Dilahirkan di Banten, kemudian beliau menimba ilmu. Salah satunya gurunya siapa nih dulu? Pasti kalau kayak gitu. Iya, berguru di Mekah. Dia berguru di Mekah. Di Indonesia juga banyak. Akhirnya dia najemin ilmunya di Mekah sampai dengan menjadi ulama besar, mufti di Mekah. Dan beliau Indonesia ulamanya tapi di Mekah. Iya, itu menjadi panutan di Mekah abad ke-19. Abad 19 berarti dia meninggal 1800-an. 1900-an. 1900. Berarti di saat itu dia akhirnya Indonesia kenal. Kalau Syekh itu kan turunan Arab. Nah, Syekh itu adalah gelar bagi guru besar, disebutnya Syekh. Kalau dalam lingkup Islam itu namanya Syekh. Kami juga ya, orang Indonesia asal Banten diberi gelar Syekh karena ilmuannya. Iya, betul. Orang Banten ya, luar biasa. Iya. Nah, keturunannya juga sekarang tetap siar, dia bikin pesantren di tanahnya, gitu, di Tanara, di Banten, lebih tepatnya Tangerang ujung lah, daerah Tanara. Sebenarnya Indonesia juga dipandang sih. Iya. Nah itu. Selanjutnya kita pelajari mukadimahnya dulu nih, mukadimah Kasyifah. Yang pertama, ada beberapa hadis yang ditulis yang menjadi nasihat buat kita, yaitu hadis dari Imam Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan seorang nanti di hari kiamat bersama orang yang dicintainya, yang diidolakannya, yang dicintainya. Kita idola sama ulama, satu ulama, maka insya Allah sesuai hadis ini nanti kita kumpul sama ulama tersebut. Kita cinta sama ustadz, sama kiai, sama habib, atau kita seneng sama penyanyi rock, nah kumpulnya nanti sama penyanyi rock itu. Iya. Siapa yang kita cintai, yang kita kagumi, idolakan, nanti kita meninggal, kumpulnya nanti di hari kiamat sama dia. Ya. Makanya kita cari orang yang kita cintai nih menjadi panutan kita saat ini. Misalkan ya Habib Guys misalkan, atau yang lainnya, ya silakan. Yang punya guru, cintai gurumu, karena nanti kita kumpul dengan siapa yang kita cintai. Seperti itu. Kemudian nasihat yang selanjutnya adalah kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au aqta au ajzam. Setiap sesuatu
yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu ketika kita memulai yang baik ya dengan baca bismillahirrahmanirrahim, mulai berangkat kerja, mau pulang kerja, mau makan, mau mulai kerja ya, di depan laptop, mau hidupin laptop, bismillahirrahmanirrahim. Karena agar rahmat Allah turun di situ ketika kita berbuat kebaikan. Mau sholat pun begitu, mau ngaji, mau baca Quran seperti itu ya. Kullu amrin tibarin la yibda'u bismillah bahwa atau abtar ya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita berbuat baik itu enggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang ketiga, wa min khawasiha idza tala syakhsun inda naumi 21 maratan uminatil kalailati minasyaiton wa umina baitul minasariqati wa umina min mautil fajai wa ghairi dzalik minal balaya. Dan diantara khasiat membaca bismillah, apabila ia membaca seseorang membaca ketika mau tidur itu 21 kali bismillah doang nih, enggak sama Al-Fatihah, bismillah doang. Baca bismillah 21 kali ketika mau tidur, maka pada malam itu ya, aman dari syaitan. Jadi enggak ada mimpi buruk betul ya. Aman ya dari setan. Ya, dilindungi oleh Allah daripada setan. Baca 21 kali. Dan ada lagi nih, dan diamankan rumahnya daripada pencurian. Jadi pagar gaib buat kita tiap malam baca bismillah 21 kali mau tidur. Jadi rumah kita aman daripada pencurian. Bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apalagi ditambah Al-Falaq, An-Nas. Sebelumnya kulhu Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Wah, itu makin cakep. Bismillah doang aja. Sebelum tidur baca 21 kali. Ya bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam keadaan tidak junub ya. Kalau habis senggama mandi dulu. Ada lagi tambahannya. Biasanya amalannya 3 tuh, Pin. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Iya. 3 kali. Iya. 4 surat itu sebelum tidur baca. Ya, itu faedahnya menghindari daripada teluh, santet, teluh, papat, limo. Iya, itu dihindari daripada ilmu. Salah satunya itu sebelum tidur. Iya. Lu dari bapak belum tidur baca tempat surat. Itu bagian keselamatan katanya. Iya. Tapi nggak didetailin. Buat telu apa betul itu keselamatan. Buat santet yang apalagi yang udah kena itu mesti itu baca itu. Oh gitu. Lama-lama berangsur-angsur hilang. Iya, sembuh daripada santet ataupun telur. Iya, itu berapa? Itu baru. Dan kemudian saya baca aman daripada mati kaget tuh, mati kaget ya, jangan sampai mati kaget enak buat kita tapi kasihan keluarga. Mati tabrakan atau mati lagi ngobrol atau mati lagi tidur lewat tidur kebablasan dia nggak bangun, mati lagi sholat ya, mantap ya. Iya, mati sakit sakit dulu ataupun kita ketika lagi dalam keadaan berbuat baik mati kaget yang kasihan keluarga ya, ada yang sampai stres gila segala macem ya, itu mati kaget, jangan sampai mati kaget. Dan lain daripada itu berbagai bencana, atau bencana juga sama ya. Baca bismillah itu dia aman dari setan, kemudian aman rumahnya daripada pencurian, aman daripada mati kaget, dan begitu juga aman daripada berbagai macam bencana. Baca bismillah kali. Ini gampang nih, cuman kadang kelewat, lupa seperti itu. Selanjutnya lagi. Nah, ini setiap kali kita punya keadaan, ada yang bikin kita seneng, ada yang bikin kita nggak seneng. Nah, karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila melihat seorang
yang ia sukai. Ya, kita melihat apa yang kita sukai. Kita ngeliat alam indahnya begitu rupa, ngeliat gedung rumah kita, ngeliat mobil kita cakep, yang punya mobil, yang motor kita cakep nih, kinclong, alhamdulillah bersih. Nah, bacanya apa? Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu. Ya, minimal alhamdulillah dah. Ya, alhamdulillah. Kalau hafal alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segitu. Dikit. Jadi pakai alladzi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini jarang diamalin orang nih. Ya. Itu kalau kita melihat apa yang kita senang. Artinya apa? Apa? Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, segala puji bagi Allah zat yang dengan nikmatnya, binikmati yang dengan nikmatnya menjadi sempurna berbagai amal soleh. Tatimmus sholihat, tatimu sempurna. As-sholihat amal soleh. Kemudian sebaliknya kalau kita melihat yang kita tidak sukai, maka alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Panjangan dikit nih. Alhamdulillah juga awalnya, tapi lanjutannya ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Semoga Allah lindungi daripada keadaan ahli neraka. Kita terlindung dari keadaan ahli neraka. Kita nggak senang. Contoh ya, orang-orang nongkrong di pinggir jalan yang emang nyanyain buang-buang waktu ya, yang nggak jelas. Baca dah itu. Ya. Kalau kita mau terhindar, misalkan nih, kita dalam keadaan nggak ada jalan lain kecuali melewati orang-orang yang memang demen nalak. Zaman dulu nih, sampai sekarang masih ada ya. Waduh, takut nih, takut apa-apain. Apalagi perempuan lewat malam ya, kosong. Tiba-tiba ada laki, tampangnya serem. Ya. Bacanya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Baca itu. Atau a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Baca. Pokoknya zikir lah, minimal zikir baca sebanyak-banyaknya. Kalau apal yang ini, baca ini, ulang-ulang alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Minimal zikir. Ketika kita zikir, Allah hindari daripada berbagai musibah. Apapun zikirnya, sabirullah, alhamdulillah. Ya. Pokoknya zikir. Ketika kita zikir luput dari zikir, ketika kita luput dari zikir, maka ya bencana bisa menghampiri kita, celaka bisa menghampiri kita. Naik motor nih sambil zikir, insya Allah aman. Ya. Bahkan ban bocor pun ya terhindar ya, kita terhindar daripada ban bocor. Gitu. Zikirnya terus zikir. Ya. Jadi lewat dimanapun, mau rame apalagi ya, sepi kita baca. Nah itu Pak, apa keutamaan yang bisa kita dapat dari Muqaddimah. Ini baru Muqaddimah kitab Kasyifah. Kemudian yang terakhir, makna daripada sholawat dan salam. Nah sering nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim sallallahu alaihi wasallim. Nah apa sih maknanya? Wa sallallahu ya, wa sallallahu, dan semoga Allah melimpahkan rahmat. Ya, maksudnya apa? Aizadahullahu atfan wa ta'ziman, yakni semoga Allah menambah kelembutan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Tuh, mana daripada sholat ya, atau as-sholatu ya. Semoga Allah menambah kelembutan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad gitu. Karena para nabi itu nggak perlu doa sebenarnya ya. Orang mati syahid aja nggak perlu doa karena dia udah mulia dengan dirinya sendiri. Para mati syahid, para alim ulama yang emang kita lihat nggak pernah ngelakuin dosa ya, apalagi para nabi ya. Gitu. Kenapa kok baca sholawat kan mendoakan? Jadi nanti kalau orang nanya begitu kita bingung jawabnya. Nah di sini dibantu dijelasin. Semoga Allah menambah kelembutan dan penghormatan kepadanya. Ditambah terus ya. Sholawat sehari itu
ya mungkin jutaan sholawat dari seluruh manusia di dunia, ya yang Islam tentunya ya. Ada yang mungkin sekarang lagi baca sholawat sendiri, ada yang baca sholawat bersama-sama, ya. Gimana nggak makin mulia Nabi Muhammad tiap hari, tiap saat, ya baca. Mungkin ketika dia sholat, dia baca sholawat juga kan, sholat. Biasa. Habis kita sholat ya ada lagi empok sholat segala macam. Kemudian wassalam. Nah, dan semoga memberi salam. Maksudnya apa nih? Aizadahullahu tahiyatan udma balaghatid darajatal quswa. Yakni semoga Allah menambah kepadanya penghormatan yang besar, yang menyampaikan ke derajat yang jauh lebih sempurna. Tuh, derajatnya makin tinggi. Kalau kita punya teman soleh, anak soleh, doain terus derajat kita makin naik, ya. Nabi didoain terus, ya. Saya ulang, memberi salam maksudnya apa? Yakni semoga Allah menambah kepadanya penghormatan yang besar, yang menyampaikan ke derajat yang jauh lebih sempurna, jauh lebih sempurna. Gitu. Itu makna daripada sholat dan salam, ya. Wassallallahu wasallam. Itu 5 hal yang bisa kita ambil dari muqaddimah kitab Kasyifah. Nanti selanjutnya ada lagi 2 hal lagi ya di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.